Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Rahasia Kalung Keramat, bagian 7. Betapa terkejutnya Bayan Sudira dan Pangkeng begitu sampai di padepokan yang dipimpin oleh Resi Wanapati. Tampak padepokan itu berantakan dan hancur lebur dibakar api yang mengganas bagai neraka. Mayat-mayat bergelimpangan tumpang tindih tak karuan di sekitar padepokan. Pangkeng begitu terpukul melihat mayat-mayat yang sangat dikenalnya itu. "Gusti!" teriak Pangkeng memanggil. Begitu melihat Pangkeng sedang berjongkok di samping sesosok tubuh, Bayan Sudira langsung melompat menghampiri. "Eyang Resi, Gusti!" rintih Pangkeng tidak dapat menahan tangisnya. Bayan Sudira segera memeriksa keadaan tubuh laki-laki tua yang ternyata Resi Wanapati. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya begitu melihat keadaan tubuh Resi Wanapati yang sangat menyedihkan. "Masih hidup," desah Bayan Sudira. "Oh," Resi Wanapati mengeluh lirih. Eyang Resi," panggil Pangkeng agak tersendat. Kau kembali Pangkong," ucap Resi Wanapati terbata-bata. "Iya Eyang. Bersama Gusti Bayan Sudira," sahut Pangkeng. "Mereka terlalu tangguh Pangkeng. Mereka menginginkan kalung itu." Semakin lemah suara Resi Wanapati. "Gusti." "Iya Eyang," sahut Bayan Sudira. "Terimalah Danupaksi, dia putra dari Gusti Arya Permadi dari Ibu Dayang Endang Witarsih. Sedangkan Dewi Cempaka dari Ibu Dayang Kunti Sulistia. Mereka masih satu ayah dengan Gusti Rangga." "Eyang," panggil Bayan Sudira ketika melihat Resi Wanapati terbatuk-batuk. "Mereka berhasilku selamatkan bersama Bal." "Eyang," panggil Bayan Sudira lagi. Dia mendekatkan telinganya ke mulut Resi Wanapati, tapi orang tua itu telah tak bernapas lagi. Melihat itu, Pangkeng langsung meraung-raung bagai anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Lama dia menangis seperti itu, sedangkan Bayan Sudira mendiamkan saja. Dia memaklumi betapa terpukulnya jiwa Pangkeng. Beberapa saat kemudian, Pangkeng menghapus air mata dengan punggung tangannya, tapi isaknya yang pelan masih tetap terdengar. "Ahukah kau, siapa yang melakukan semua ini Pangkeng?" tanya Bayan Sudira setelah menarik napas panjang. Belum lagi Pangkeng menjawab tiba-tiba. "Tolong!" terdengar suara rintihan lirih. Bayan Sudira segera memburu dan mengeluarkan sesosok tubuh dari semak-semak dengan dibantu oleh Pangkeng. Dia terkejut melihat kedua tangan orang itu telah buntung dari pangkal lengannya. Sedangkan di dadanya tertancap sebatang anak panah yang hampir tembus ke punggungnya. "Gandul," panggil Pangkeng yang mengenali orang itu. Kau Pangkeng." Lemah suara Gandul terdengar. "Iya, ini aku. Apa yang telah terjadi di sini?" Mereka datang lagi. "Mereka ingin merebut kalung itu Pangkeng," sahut Gandul lirih. Bibirnya meringis menahan sakit. "Siapa mereka?" tanya Pangkeng. "Partai Tengkorak. Mereka dibantu oleh Gandul." Bayan Sudira segera menepuk pundak Pangkeng, setelah yakin bahwa Gandul telah tak bernyawa lagi. "Partai Tengkorak, kubunuh kalian semua!" teriak Pangkeng keras seraya bangkit. "Pangkeng," panggil Bayan Sudira lembut. "Sudah lama mereka menginginkan kalung itu, Gusti. Partai Tengkorak harus kubasmi, Gusti. Harus." "Enanglah Pangkeng. Tenangkan dirimu, jangan menuruti hawa nafsu." Bayan Sudira mencoba menenangkan Pangkeng. "Gusti," rintih Pangkeng langsung menjatuhkan diri memeluk lutut Bayan Sudira. "Bangunlah Pangkeng. Tidak patut kau berlaku seperti itu padaku. Bangunlah, tegarlah sebagai murid Eyang Resi Wanapati." Bayan Sudira membangkitkan semangat laki-laki gundul dan gemuk itu. "Maafkan hamba Gusti. Hamba," suara Pangkeng tersekat di tenggorokan. "Sudahlah Pangkeng. Sebaiknya kita segera kembali ke padepokan Baja Hitam. Kita harus melaporkan semua ini pada Gusti Prabu Rangga." Pangkeng menuruti kata-kata Bayan Sudira, walaupun di hatinya dia berat meninggalkan tempat itu. "Pangkeng," Bayan Sudira memanggil pelan di tengah-tengah perjalanan. "Hamba, Gusti," sahut Pangkeng. "Siapa Partai Tengkorak itu?" tanya Bayan Sudira ketika melihat Pangkeng sudah agak tenang. "Gerombolan yang tinggal di rimba Tengkorak Gusti. Mereka sangat kejam dan selalu meresahkan masyarakat." "Kalung apa yang mereka inginkan?" tanya Bayan Sudira ingin tahu.
Kalung segitiga dengan beberapa lingkaran di tengahnya. Maksudmu kalung kebesaran kerajaan Karangsetra? Tanya Bayan Sudira terkejut. Benar, Gusti. Ketua partai mereka tahu kalau Eyang Resi menyimpan kalung itu, dan mereka juga tahu kalau Danupaksi putra dari selir Gusti Arya Permadi. Untuk apa mereka menginginkan kalung itu? Ketua partai itu mempunyai anak yang usianya sama dengan Danupaksi, Gusti. Dia ingin putranya menyamar sebagai putra Gusti Arya Permadi. Hanya itu yang hamba ketahui, jelas Pangkeng. Bayan Sudira hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Kebahagiaan yang sudah hampir mendatangi mereka tiba-tiba pupus oleh berita yang dibawa Bayan Sudira dan Pangkeng. Suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan, kini berubah jadi rasa duka dan marah. Maafkan hamba Gusti Prabu. Seharusnya hamba tidak menyampaikan berita ini sekarang, sesal Bayan Sudira. Tidak apa-apa Paman, sahut Rangga mendesah panjang. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Gusti Prabu? Mereka pasti sudah tahu kalau Danupaksi berada di sini. Resi Balunggading meminta pendapat. Rangga tidak segera menjawab. Dia malah bangkit dan berjalan keluar dengan kening berkerut dalam. Semua yang ada di ruangan utama itu memandang dengan tidak mengerti. Pangkeng yang berada di ujung tangga samping, langsung memberi hormat begitu Rangga lewat. Pangkeng, sini, panggil Rangga. Ada apa, Gusti Prabu? Pangkeng segera mendekat. Kau tahu di mana rimba tengkorak itu? Tanya Rangga setengah berbisik. Tidak, Gusti Prabu, sahut Pangkeng dengan suara bergetar. Aku hanya tanya, bukan memintamu untuk mengantar. Rangga langsung tahu kalau Pangkeng berbohong. Hamba. Jangan Gusti Prabu, jangan ke sana. Terlalu berbahaya. Jangan, Gusti Prabu, rintih Pangkeng memohon. Kau tahu rimba tengkorak Pangkeng? Desak Rangga. Di sebelah selatan desa Batu Ceper, Gusti, sahut Pangkeng takut-takut. Bukankah itu dekat hutan Jati Jarak? Tanya Rangga meyakinkan ucapannya. Benar, Gusti. Di hutan itulah mereka bersarang. Tepatnya di dalam lembah Kemukus. Baiklah, aku akan menyelidiki ke sana. Gusti Prabu. Pangkeng tidak bisa mencegah lagi. Dia langsung berlari masuk ke ruangan utama. Laki-laki gemuk berkepala gundul itu langsung menjatuhkan diri di depan kaki Bayan Sudira. Ampun, Gusti. Ampunkan hamba Gusti, kata Pangkeng. Pangkeng, ada apa? Tanya Bayan Sudira terkejut. Hamba terpaksa, Gusti. Ampunkan hamba, rintih Pangkeng. Pangkeng, katakan. Ada apa? Sergah Danupaksi tak sabar. Hamba telah mengatakan letak rimba tengkorak pada Gusti Prabu. Dan, celaka. Aku harus segera menyusul ke sana. Sentak Danupaksi langsung bangkit. Kakang, tunggu. Teriak Dewi Cempaka. Kau di sini saja, Dinda Cempaka. Aku akan segera kembali. Kata Danupaksi terus saja melangkah keluar. Gusti. Bayan Sudira segera mengejar. Maaf, Paman. Tidak ada waktu lagi, aku harus segera mencegah Kakang Prabu pergi ke sana. Mereka sangat kejam dan mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Danupaksi segera melompat ke punggung kudanya dan langsung pergi. Tiba-tiba Dewi Cempaka juga langsung melompat ke punggung kudanya diikuti Pangkeng. Sedangkan Resi Balunggading tampak berdiri tertegun menyaksikan kejadian yang begitu cepat tersebut. Apakah Gusti Bayan Sudira juga akan meninggalkan padepokan ini juga? Tanya Resi Balunggading pada Bayan Sudira. Bayan Sudira tidak langsung menjawab. Dia hanya mengedarkan pandangannya berkeliling. Tampak murid-murid padepokan Baja Hitam sudah berkurang hampir setengahnya. Bisa dibayangkan kalau partai tengkorak menyerangnya pasti tidak akan bisa lagi bertahan. Prajurit, panggil Bayan Sudira. Hamba, Gusti, salah seorang prajurit menghampiri. Kembalilah kau ke Karangsetra. Katakan pada Gusti Lintuk bahwa aku membutuhkan 2 regu pasukan pilihan di sini, perintah Bayan Sudira. Hamba laksanakan, Gusti. Prajurit itu langsung pergi. Sedangkan Bayan Sudira segera berbalik lagi menghadapi Resi Balunggading. Aku dan para prajuritku akan menjaga padepokan ini, Resi, kata Bayan Sudira. Ah, terima kasih, Gusti. Bagaikan seekor burung, pendekar Raja Wali Sakti melentingkan tubuhnya dari cabang pohon yang satu ke cabang pohon lainnya. Begitu ringan dan indah sekali gerakannya,
sehingga pohon yang dihinggapi tidak sedikit pun mengeluarkan bunyi. Tiba-tiba matanya yang setajam mata elang melihat secercah sinar yang meluruk deras ke arahnya. Secepat kilat dia menggenjot tubuhnya bersalto beberapa kali di udara. Sinar itu langsung lewat di dalam putaran tubuhnya. Dan Rangga kemudian hinggap di pucuk pohon yang paling tinggi. Sejenak dia mengedarkan pandangannya berkeliling. Tidak ada gerak yang mencurigakan sedikit pun. Tapi belum lagi dia sempat berpikir banyak, mendadak terlihat lagi secercah sinar meluruk ke arahnya. Secepat kilat dia melenting ke atas. Dan segera terdengar suara ledakan keras bersamaan dengan hancurnya pohon yang tadi diduduki Rangga. Merasa terus-menerus terdesak, tiba-tiba, seketika itu juga tangan pendekar Raja Wali Sakti meluncurkan beberapa sinar merah untuk menangkis sinar-sinar kekuningan yang mengincar tubuhnya. Suara-suara ledakan terjadi secara beruntun. Rangga segera turun dengan manis di tanah. Apakah mereka orang-orang dari Partai Tengkorak? Gumamnya dalam hati. Belum sempat dia menjawab pertanyaannya sendiri, mendadak dari arah depan kembali meluncur secercah sinar kekuningan ke arahnya. Secepat kilat pendekar Raja Wali Sakti itu meloncat ke udara, dan pada saat yang bersamaan, dia juga melontarkan pukulan dari jurus pukulan maut paruh Raja Wali, yang dahsyat. Tiba-tiba sinar merah yang keluar dari telapak tangan Rangga menghantam semak. Seketika itu juga muncul seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap tanpa pakaian atas. Dia hanya mengenakan celana sebatas lutut saja. Tampak rantai berwarna keperakan terlilit di tubuhnya. Sedangkan wajahnya penuh dengan cambang dan kumis. Orang itu menggeram. Wih, ini manusia apa gorila? Dengus Rangga setengah bergumam. Siapa kau, monyet cilik? Tanya orang itu. Suaranya berat dan besar sekali. Kau sendiri siapa, monyet besar? Rangga balik bertanya. Edan. Aku bertanya padamu, goblok. Aku juga bertanya padamu, balas Rangga kalem. Nyalimu besar juga, monyet cilik. Mana yang lainnya? Kenapa temanmu yang dua lagi tidak muncul? Takut, ejek Rangga memanasi. Belum lagi kering kata-kata Rangga, tiba-tiba dari kanan kirinya muncul dua orang yang sama persis dengan yang pertama tadi. Monyet ini sudah melanggar daerah kita, hukuman apa yang pantas untuknya? Kata salah seorang dari mereka. Mati. Sahut yang lainnya bersamaan. Bagus. Monyet kecil ini memang harus mati. Hampir bersamaan mereka langsung melepaskan rantai yang melilit di tubuh mereka masing-masing. Rantai itu panjangnya kira-kira 3 kali lipat dari panjang tubuh mereka. Tampak pada ujungnya terdapat bandulan bola besi sebesar kepala manusia dewasa dan penuh dengan duri-duri tajam. Dua orang yang berada di kanan kiri, langsung melompat dan melebar ke samping. Tidak berapa lama kemudian, tahu-tahu mereka sudah mengurung Rangga dari 3 jurusan. Tampak pendekar Raja Wali Sakti sedikit menyipitkan matanya, memperhatikan gerak-gerik mereka. Tiba-tiba terdengar suara angin yang menderu-deru begitu secara bersamaan ketiga orang itu memutar-mutarkan rantainya. Mendadak pendekar Raja Wali Sakti itu merasakan udara di sekitarnya jadi panas dan semakin lama rasa panas itu semakin menyengat. Pendekar Raja Wali Sakti langsung melompat ketika salah satu rantai meluruk ke arahnya. Dan belum lagi tubuhnya menjejak tanah, satu rantai lagi sudah menyambar ke arah kepala. Secepat kilat Rangga menunduk tapi satu rantai lagi segera meluruk ke arah perutnya. Posisi pendekar Raja Wali Sakti itu benar-benar dalam keadaan yang terjepit sekali. Dengan nekat dia segera menangkap rantai yang mengarah ke perut, lalu tubuhnya melenting kembali ke udara, dan segera menangkap rantai yang satu lagi. Setelah itu Rangga segera meluruk ke bawah dengan 3 rantai di tangan. Tentu saja gerakan tarik-menarik antara mereka terjadi dengan sengitnya. Tiba-tiba saja salah seorang melompat cepat ke udara. Kemudian disusul kedua temannya secara bergantian. Terus-menerus mereka melakukan hal seperti itu. Sementara Rangga yang sudah biasa menghadapi taktik semacam itu, langsung melentingkan tubuh dan berputar beberapa kali di udara. Cepat sekali tangannya bergerak melepaskan rantai yang berada di tangannya.
Begitu cepat dan kuatnya dia menghentakkan tangannya, sehingga ketiga orang yang berlompatan itu tersentak kaget. Dan pada saat itu Rangga langsung mengeluarkan jurus, sayap Raja Wali membelah Mega. Des, 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 cukup. Tiba-tiba terdengar suara yang nadanya berat. Rangga yang sudah akan meneruskan serangannya, langsung berhenti dan membalikkan tubuhnya menghadap ke arah datangnya suara itu. Tiba-tiba di depannya telah berdiri seorang laki-laki tua mengenakan jubah hitam yang bergambar kepala tengkorak berwarna putih di dadanya. Laki-laki itu juga mengenakan tongkat yang pada ujung gagangnya berbentuk kepala tengkorak. Sejenak Rangga menoleh ke arah musuh-musuhnya yang kini tergeletak tak sadarkan diri. "Kau telah melumpuhkan 3 orang pembantuku, hebat," kata laki-laki tua itu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Mereka yang menyerangku lebih dulu," sahut Rangga. "Siapa kau anak muda?" tanya laki-laki tua itu. "Aku Rangga." "Kau sendiri, siapa?" "Aku Tengkorak Putih." "Mau apa kau datang ke tempatku?" "Aku datang untuk mencari partai Tengkorak," jawab Rangga tegas. "Untuk apa kau mencari partai itu?" tanya asteris Tengkorak Putih. "Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," sahut Rangga. "Mereka telah menghancurkan padepokan Gunung Puting pimpinan Resi Wanapati." "Hahaha, rupanya si Wanapati mengambing hitamkan partai Tengkorak yang kupimpin. Dasar laki-laki tak tahu diri, sudah ditolong malah berlaku licik. Jangan coba-coba mencuci tangan, Tengkorak Putih. Anak muda, ada hubungan apa sehingga kau membela si tua bangka licik itu?" "Kau tidak perlu tahu," bentak Rangga. "Baiklah, tapi perlu kau ketahui, bahwa partai Tengkorak tidak pernah menghancurkan padepokan Gunung Puting," kata Tengkorak Putih. "Bisa kupercaya kata-katamu?" tanya Rangga memastikan. "Kau bisa menanyakan pada sahabatnya yang aneh," ada nada sinis pada suara Tengkorak Putih. "Maksudmu, Resi Balung Gading?" "Benar, dia pasti tahu siapa yang telah menghancurkan padepokan itu." Tapi aku yakin, dia pun akan menuduh partai Tengkorak yang menghancurkannya." "Untuk kali ini aku bisa mempercayaimu, Tengkorak Putih. Tapi kalau ternyata partaimu yang melakukannya, kau akan berhadapan dengan pendekar Raja Wali Sakti," kata Rangga tegas. "Hahaha, aku akan mempertanggungjawabkan, bila memang partaiku yang telah berbuat," sahut Tengkorak Putih. Sejenak Rangga memandangi 3 orang yang tergeletak tak sadarkan diri itu. "Sudahlah, jangan kau hiraukan manusia-manusia goblok itu," kata Tengkorak Putih. "Jika kau tidak senang," kata Rangga tak diteruskan. "Aku tahu kau melakukannya karena untuk membela diri," potong Tengkorak Putih. "Rupanya watakmu sangat berbeda dengan namamu serta nama partaimu," Rangga tersenyum kecut. "Hehehe," Tengkorak Putih hanya terkekeh. "Maaf, aku telah melumpuhkan mereka tapi urusan kita belum selesai," kata Rangga. Setelah berkata begitu, pendekar Raja Wali Sakti segera melangkah meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya episode Rahasia Kalung Keramat bagian 8. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.